dan Ibu, selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Yahum Fefu. Yahoo. Ya, kita bersyukur malam ini kita dapat bertemu ya, sekalipun dalam Zoom, tapi setidak-tidaknya kita melepas kangen, melepas rindu aja untuk bisa ketemu, sekalipun hanya beberapa orang yang hadir ya, hanya beberapa keluarga. Yang jelas kita bisa ketemu dengan Pak Pendeta, sudah potong rambut, semakin ganteng. Udah vitamin lagi Pak, ini udah putih nih. Semakin muda ini, semakin muda, gitu ya. Amin, amin. Iya. Nah, kita tahu dan percaya bahwa Tuhan itu baik dan senantiasa menuntun kita dan memberikan kita damai sejahtera sekalipun dalam kondisi apapun kita, baik kita yang sedang dalam kondisi sakit, dalam pergumulan, bahkan dalam kesulitan hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Dan kita tahu persis bahwa Tuhan adalah Allah yang bijaksana, Allah yang baik yang senantiasa menuntun kita pada jalan kebenaran dan hidup, dan kehidupan itulah yang kita nikmati hingga saat ini. Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Kita senantiasa menyatakan terima kasih kepada Tuhan karena Dia itu baik dan senantiasa menolong dan memelihara hidup kita. Amin. Ya, kelihatan share-nya ya, lagunya? Ya, oke. Oke, sebentar. Oh. Ya. Betapa hatiku, kita menyanyikan lagu ini sebagai doa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah membimbing dan memelihara kita. Dan kita berterima kasih bahwa Tuhan senantiasa menopang hidup kita. Kita sama-sama menyanyikannya, Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. 1, 2, 3. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik Bapak dan Ibu, Allah itu yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita, dan kita juga bisa mengembalikan apa yang kita miliki sebagai ungkapan syukur. Apa yang kita miliki? Yang kita miliki adalah suasana hati yang gembira, suasana hati yang sukacita, bahkan segala pergumulan hidup kita itu milik kita. Tetapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka menjadi sebuah persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Seperti para gembala waktu Yesus lahir itu, yang mereka bawa adalah jerami.
jerami adalah lambang dosa. Dan mereka mempersembahkan segala kelemahan dan kekurangan mereka di hadapan Sang Kristus Juru Selamat kita. Sebentar ya. Ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi, Bapak dan Ibu. Tuhan adalah, ya, sebentar ya. Nah, jadi ini adalah sebuah lagu bagaimana kita melangkah dalam sukacita dan dalam segala kebenaran kita. Ku lewati, ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka dan semu jalan ku gelap dan ngeri. Nah, kadang-kadang kita mengalami ini. Ngeri karena sakit, ngeri karena sulit, ngeri karena pergumulan hidup. Maka marilah kita angkat pujian ini. Kemudian nanti kita masuk dalam doa pembukaan yang dipimpin oleh Bapak Am Andi. Melewati lembah duka semu. Jadi itu notnya ya. 1, 2, 3. Melewati lembah duka semu, jalanku terang ngeri, Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku. Aku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku. Tiada orang yang menolong daku. Ku sangat letih. Janganlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri.
sebab ku tak Tak dapat jalan sendiri. Baik, silakan Pak Mandi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh bertemu sekalipun lewat virtual di paguyuban kami yang kami cintai ini Tuhan, yaitu paguyuban Saradodo. Tuhan Yesus, sudah berapa lama kami tidak bisa bertemu Tuhan, bertemu muka, dan berkumpul memuji memuliakan Engkau, disebabkan karena Tuhan ada virus corona yang membuat kami menjadi takut untuk berkumpul Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Amin. Sekalipun kami tidak bisa bertemu muka, tetapi kami percaya bahwa Tuhan mengumpulkan kami di dalam naungan kasih sayang-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan kami bergembira Tuhan, karena kami bisa bertemu dengan saudara bersaudara di paguyuban Saradodo Tuhan Yesus pada malam hari ini. Tuhan Yesus, pertemuan kami ini tidak mengurangi nilainya Tuhan Yesus. Sekalipun lewat virtual, sekalipun tidak bertemu muka kami secara langsung, tetapi nilai kebersamaan kami, nilai kesepakatan kami Tuhan Yesus tetap ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Inilah kami keluarga-keluarga Saradodo Tuhan, ingin bersekutu memuji memuliakan nama-Mu pada malam hari ini melalui pertemuan kami pada malam hari ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, melindungi kami, memberikan damai sejahtera sukacita kepada kami semua. Tuhan Yesus, jika nanti Tuhan kami akan merenungkan dan membacakan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Pendeta Amaleo Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu kiranya Engkau menyertai dan memberkati Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memakai bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua yang ada pada malam hari ini. Bapa yang di surga, berkati kami semua, keluarga-keluarga yang ada dan bersekutu kepadamu pada malam hari ini. Saudara-saudara kami yang tidak bisa berkumpul pada malam hari ini, mungkin ada beberapa hal yang membuat mereka tidak bisa berkumpul. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati, menyertai, melindungi mereka. Kiranya sukacita, damai, sejahtera yang kami terima pada malam hari ini, mereka juga menerimanya dari Tuhan. Kami serahkan pertemuan ini Tuhan, persekutuan kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhir di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. 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 Baik, terima kasih Pak Mandi. Setelah kita masuk dalam lagu, kita masuk dalam doa pembukaan, maka kita mendengarkan kesaksian dari Bapak dan Ibu. Ada yang bersaksi enggak? Ya, apa yang dialami ketika kita dalam situasi dan konteks sekarang ini. Ada? Silakan kalau ada. Bapak RW itu mau bersaksi. Saksi apa? Atas kemenangannya amanat baru. Amanat baru untuk pelayanan masyarakat. Iya, karena ada anggota Saradede yang meminta, baiklah, saya beri kesaksian. Ya, Om Fibu Saradede. Oh. Iya. Memang kalau kami di sini di RW 07 Lode itu masa kepengurusan RW lama itu ada 19 tahun. Kemudian kami anjurkan supaya dia meletakkan jabatannya. Ya memang sebetulnya secara hati kecilnya dia masih melanjut, tetapi karena sudah lama maka dia tidak bisa menolak untuk harus meletakkan jabatan. Tapi waktu diajukan di kelurahan, kata lurah, boleh kita turunkan dengan catatan harus ada calon. Nah, jadi oleh panitia mengatakan ada calon. Ya, awalnya calon itu hanya 2 orang. Kemudian 2 orang itu saya sendiri dan satu lagi Pak Haryanja. Pak Haryanja itu mantan tentara, pangkatnya kapten. Rumahnya di dekat Dr. Tony. Nah, kemudian Pak Roni sendiri mantan RW meminta agar Pak Samuel Hartono meminta Pendeta Samuel Hartono mencalonkan diri. Kemudian dia bersedia. Jadi RW itu mendukung Pak Samuel Hartono. Nah, kemudian lalu kami kampanye bersama dengan tim saya, mereka juga kampanye, lalu ditempel-tempel di sudut-sudut, di setiap tembok, di setiap tiang listrik, ditempel foto masing-masing. Iya. Perang kampanye, promosi. Ya. Lalu saya sendiri juga mengadakan pendekatan secara langsung dengan membagi-bagikan brosur kepada warga. Ya. Dengan tidak panjang lebar ceritanya, setelah pemberian hak suara pada tanggal 30 hari Minggu, kemudian pukul 13 dilaksanakan perhitungan secara luar biasa juga ya, bahwa saya yang terus keluar namanya karena nomor 1
ialah paslon nomor 1 adalah Bapak Pendeta Samuel. Paslon nomor 2 Bapak Onesius Tilambanua. Paslon nomor 3 Bapak mantan Kapten Haryanca. Terus akhirnya menyusul nama saya dengan nama Bapak Pendeta Samuel. Akhirnya setelah selesai penghitungan suara, lalu paslon nomor 1 ya dengan paslon nomor 2 perbedaannya itu ada 48 suara. Ya. Maka yang keluar sebagai pemenang adalah paslon nomor 2. Ya, saya sendiri. Perbedaan suara ada 48. Nomor 2 pemenangnya adalah Bapak Pendeta Sabahan Pemahaman. Yang ketiga adalah Bapak Kapten Haryanca mendapat 6 suara. Iya. Jadi saya lihat di dalam itu sih ada 2 hal. Ya, pertama memang sih kalau kami itu bertiga-tiganya itu memang jiwa pelayanannya tinggi. Iya. Tetapi tergantung lagi motivasi kita apa. Nah, jadi itu mungkin itu yang membuat saya menang karena mungkin motivasi saya dengan teman-teman berbeda, ada plusnya. Ditambah juga dari visi misi yang kami buat. Ya, saya buat visi misi saya, Pak Pendeta Samuel juga buat visi misinya, begitu juga Bapak Kapten membuat visi misinya. Semua sebetulnya tiga-tiga itu berkenan di hati warga. Ya, tetapi untuk sementara warga itu lebih mempercayakan suaranya kepada saya. Dan itu saya anggap itu ya merupakan karunia, artinya untuk sekali ini bahwa Tuhan memilih dan memanggil saya untuk melaksanakan tugas pelayanan di masyarakat. Kami tiga-tiganya ya dipilih, tetapi tiga-tiganya dipanggil. Tetapi di antara tiga itu satu orang yang dipilih. Ya. Bukan berarti tidak ada karunia. Ketiganya ada karunia berkat karena tiga-tiganya orang Kristen semua. Iya, orang Kristen semua. Mantan kapten juga orang Kristen semua. Ya. Tetapi saya merasakan bahwa kali ini Tuhan memberikan berkat lebih banyak kepada saya, mungkin juga karena saya lebih ramah, lebih suka menyapa, lebih dekat dengan warga. Bukan karena kemampuan saya, dan memang itu kebiasaan saya kalau ketemu dengan warga selalu menyapa, sehingga pada saat setiap ketemu warga dengan warga, mereka bicarakan siapa sih yang nomor 2 itu, lalu mengatakan, oh itu bapak-bapak yang suka menyapa itu,
Oh itu yang Rama itu ya. Oh iya itu yang Rama itu namanya siapa? Ya siapa namanya? Namanya Bapak Onesius katanya. Iya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Dia sudah memilih saya untuk melaksanakan tugas perurusan dalam kepengurusan RW untuk 3 tahun ke depan. Semoga kepercayaan yang sudah diberikan oleh warga kepada saya dapat saya laksanakan dengan baik. Ya, saya mohon juga doa Ibu Bapak karena memang walaupun itu ya RW itu hanya ruang, hanya lingkup yang kecil, tetapi orang bisa mengerti lalu membaca. Karena dia ada langsung di bawah kelurahan. Jadi kalau hal yang kecil ini bisa dilaksanakan dengan baik, saya percaya hal yang lebih besar pasti akan dipercayakan kepada saya oleh Tuhan. Karena dalam firman-Nya sendiri mengatakan barang siapa yang setia pada perkara-perkara kecil akan kuberikan kepadanya perkara-perkara besar. Sampai di sana, di sini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon sekali lagi, mohon doa kepada Ibu Bapak semua akan dapat saya lebih setia dalam perkara yang kecil ini sehingga nanti dapat dipercayakan kepada kita ya lebih pantas lagi untuk yang akan datang. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak RW sudah menyampaikan kesaksiannya. Kiranya menjadi juga bagian dalam hidup kita untuk senantiasa memahami bahwa keterpilihan itu adalah rencana Tuhan. Dan kita hanya berjuang untuk melakukan hal itu. Baik, ada lagi yang mau bersaksi? Silakan. Ada lagi yang bersaksi? Baik, kalau tidak ada yang bersaksi, maka kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu lagu apa ini? Nah, di tengah ombak. Ya. Lagu ini adalah sebuah lagu yang menggambarkan bahwa kita ini sedang berjalan dalam berbagai sudut keberadaan hidup kita. Sehingga dalam perjalanan itu kita seakan-akan ada di tengah-tengah lautan dan kita sedang ada dalam bahtera perahu atau perahu yang senantiasa diombang-ambingkan oleh gelombang. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyelidiki hati kita dalam setiap tetesan air mata dan dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Kelihatan lagunya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Halo, kelihatan? Ya, kelihatan. Oke. Di tengah ombak dan arus pencobaan. Setelah ini nanti kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, yaitu Bapak Amaleo Sebuah. Kita menyanyikan lagu Di Tengah Ombak. Di tengah ombak Dan arus percobaan hampir terhilang, tujuan
arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah berusaha dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan ketetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku. Dia mengenal Hatiku yang penuh penyesalan dosa. Baik pendeta, kami persilakan. Baik, kita akan satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami Paguyuban Saradada malam hari ini. Seberapa kami yang boleh berkumpul dalam webinar ini, dalam Zoom ini Tuhan, kami percaya bahwa semua tidak ada yang kebetulan, tetapi dalam rancangan-Mu, di mana kami keluarga Paguyuban Saradada selalu ada di dalam hadirat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Kami sudah mendengar kesaksian dari hamba-Mu Bapak Mazmur. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Dan juga kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami, memberi pengharapan bagi kami, bahkan membentuk kami sebagaimana yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, sekali lagi urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam. Ya. Suara saya kedengaran jelas? Kedengaran Pak. Kedengaran ya, puji Tuhan. Pertama-tama kita berterima kasih kepada Tuhan, kita bersyukur walaupun lewat Zoom ini, tetapi kita keluarga Paguyuban Saradada ini sebagai ajang daripada silaturahmi. Ya, sudah lama kita tidak bisa kumpul.
Terakhir kita kumpul di rumah Bapak Ama Andi kalau nggak salah ya. Betul, Iya, Pak. Pak. Pendeta. Iya Pak ya, puji Tuhan. Nah, ya memang karena kondisi yang seperti ini, kita juga pengen sekali untuk kumpul sebenarnya. Tapi kadang kita mau, tapi lingkungan juga yang kadang tidak memungkinkan. Ya, terima kasih kita bisa kumpul malam hari ini, dan ini juga sebuah dorongan dari Ibu Ina Moses ya, yang memotivasi kita untuk bisa ada webinar malam ini, dan Pak Ketua Bapak Ama Moses yang luar biasa ya. Saya rasa ini adalah walaupun kita tidak bisa ketemu secara langsung, tetapi melalui Zoom ini kita bisa saling menyapa dan kita bisa saling mengenal, kita bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain ya. Nanti kalau pandemi COVID sudah lebih aman, kita bisa jalan-jalan ke Sukabumi. Ya, puji Tuhan. Nah, malam hari ini memang kita topik kita adalah mengenai doa. Artinya nanti kita berdoa untuk beberapa pokok doa kita. Tapi sebelum kita masuk di dalam pokok doa kita, saya coba mengajak kita untuk melihat firman Tuhan. Saya nggak tahu kalau bisa ini ya, di dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5. Oke, bisa kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, saya kasih tema sabar dan tekun. Sabar dan tekun. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Nah, saya bacakan untuk kita semua mulai dari ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Lalu ayat 10 dan 11, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sekali lagi, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu Yakobus ini adalah salah satu daripada murid Yesus, bersama-sama dengan Yesus, dan juga Yakobus yang mengalami penganiayaan, penderitaan yang luar biasa karena ia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dan Yakobus juga menasehati para jemaat yang ada pada waktu itu di dalam menghadapi pergumulan dan masalah hidup. Maka Yakobus mengatakan bahwa kita harus sabar. Ya, Bapak Ibu, menghadapi kondisi seperti ini kita harus sabar. Memang kita diuji kesabaran setiap hari dalam situasi dan keadaan di mana kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, dari ayat ini, dari perikop ini, saya coba bagi 3 kelompok saja, ya, 3 kelompok. Yang pertama, bahwa sabar. Nah, kalau kita lihat di dalam dari ayat 7 sampai ayat 8, kita menemukan tuh beberapa kata sabar. Jadi sabar itu memang sesuatu yang nggak enak.
tidak mudah, gampang untuk diomongin, tapi tidak mudah untuk dijalani. Benar nggak Bapak Ibu? Betul, betul. Ya, saya jujur juga, saya masih harus belajar untuk sabar. Ya, amin Bapak-bapak. Amin. Biasanya bapak-bapak nih yang kurang sabar. Ya, kurang sabar menunggu istri kalau lagi belanja di pasar. Saya sering kali itu kalau Ibu Ciu lagi pergi belanja itu, mending aku di mobil baca buku, kalau enggak ngopi dah. Ya, sabar. Tetapi ayat ini mengatakan kepada kita, kita harus sabar. Nah, ini diumpamakan Yakobus memberi sebuah perumpamaan kepada kita bagaimana seorang petani untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka petani itu sabar, harus sabar menunggu hasilnya. Harus sabar menunggu musimnya. Dan kalau petani itu sabar, maka kita akan melihat dia akan mendapatkan hasil yang luar biasa sekali. Jadi dalam menghadapi situasi, saya melihat hari-hari ini banyak orang yang nggak sabar. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, nggak sabar. Orang gampang marah, benar nggak ya? Benar. Gampang sewot. Gampang emosi, Pak. Gampang emosi. Gampang emosi. Nah, apalagi Pak? Ayo. Gampang ngedumel. Ini dia. Gampang galau. Gampang galau. Di rumah terus ya. Ini dia. Pak, gampang ngambek, Pak. Gampang ngambek, puji Tuhan. Apalagi kalau lagi ada masalah ngambek gitu ya. Nah, ini. Jadi ibu-ibu harus sabar ngadapin suami-suami. Itu Bu, ingat tuh. Biasanya yang lebih nggak sabar nih bapak-bapak atau ibu-ibu sih? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya, Pak. Oh gitu ya. Bapak ibu-ibunya juga nggak sabar. Oh gitu ya. Aduh. Jadi kita malam ini pengakuan dosa ya. Mantap. Tapi kita melihat Bapak Ibu bahwa memang nggak bisa langsung sabar. Walaupun ada orang namanya si sabar, tapi belum tentu sabar. Ya. Tetapi sekali lagi Yakobus melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ayo kita belajar sabar. Kita belajar sabar. Sebelum kita memutuskan segala sesuatu, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita tenangkan diri kita dulu. Ya, kita tenangkan diri kita dan kita sabar. Jangan cepat emosi. Ya. Kemarin saya lihat pernyataan dari ketua PGI ya, yang masalah KPK 75 orang yang tidak lulus untuk ASN itu ya. Tetapi ketua PGI sedikit agak disorot karena dia membuat suatu pernyataan bahwa seolah-olah dia memihak kepada yang 75 orang. Nah, tapi saya melihat sebenarnya kan mungkin saja pernyataannya itu tidak seberapa. Tapi karena kondisi yang seperti ini, ya orang jadi gampang emosi, gampang tersinggung, gampang marah. Nah, Bapak Ibu, nggak tahu kalau Bapak Ibu ngikutin bahwa beberapa hari ini ada sesuatu yang heboh di Pulau Nias. Ya Pak ya, Ibu? Oh, kita nggak ngikut. Iya. Mengenai apa itu? Melon apel. Benar nggak ya?
melon apel, jadi datang dari Aceh, jualan di Pulau Nias, dan itu heboh sekali karena sangat laku sekali, ya nilainya puluhan juta, sampai yang jual itu nginapnya di hotel. Nah, terus kemudian mereka jualan itu di pinggir jalan, di trotoar yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk menjual di situ. Tapi, nah inilah yang saya sempat ikut kemarin dialog itu, bahwa ada banyak yang disalahkan. Bidang Departemen Perdagangan dipersalahkan, Satpol PP dipersalahkan, pedagangnya dipersalahkan, bahkan juga jadi netizen itu, ya saya sempat ikut dialognya itu. Nah, tetapi masalah apa sederhana aja, hanya karena nggak sabar aja, nggak sabar, ya Bapak Ibu. Jadi malam hari ini, yang pertama poin penekanan bagi kita, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, mari kita belajar sabar. Sabar menghadapi kesulitan dalam ekonomi, belajar sabar. Kesulitan dalam penyakit, mari kita belajar sabar. Ya, menghadapi keadaan situasi yang seperti sekarang ini. Sekali lagi, justru kita dilatih untuk sabar. Yesus telah memberi teladan kepada kita, dia seorang yang sabar, sehingga dia dipermuliakan dan visi Allah tergenapi bagi dia menyelamatkan manusia. Jadi yang pertama adalah sabar. Yang kedua, Bapak Ibu, saya bagi 3. Yang kedua adalah dalam menghadapi apapun dan hal apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita juga tidak boleh bersungut-sungut. Yang kedua, jangan saling mempersalahkan. Nah, ini biasanya nih penyakit yang ya bersungut-sungut. Kenapa COVID ada? Kenapa saya harus sakit? Kenapa gaji dipotong? Benar nggak begitu? Kenapa harga cabai naik di pasar? Nah, banyak nih. Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan kamu bersungut. Kalau kita baca 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-10, kalau kita lihat di situ, salah satu dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel di padang gurun adalah bersungut-sungut. Sehingga Tuhan membuat mereka 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Jadi bisa bayangkan, hanya gara-gara bersungut-sungut, mereka diputar-putar di padang gurun 40 tahun. Ada banyak hal sebenarnya yang Tuhan janjikan kepada kita dan pasti genapi kepada kita. Tapi mungkin karena kita bersungut dan kita masih belum mendapatkan. Nah, malam hari ini kita belajar. Kata kebalikan daripada bersungut-sungut ini adalah mengucap syukur. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mengucap syukur. Amin. Ya, seberapa yang kita dapatkan hari ini, mengucap syukur. Apapun makanan yang ada di meja hari ini, mengucap syukur. Saya senang sekali lagu Nias itu, Gowirio itu. Aku suka sekali lagu itu. Ya, bagus banget. Mengingatkan kita bahwa ya hidup ini tidak mudah. Tetapi apapun yang kita miliki, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi pasti ada kejadian-kejadian, ada kegagalan-kegagalan, ada kekecewaan yang kita alami, ada penderitaan yang kita lalui. Tetapi Tuhan katakan, jangan bersungut-sungut. Tetapi sebaliknya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Nah, yang kedua, saling mempersalahkan. Nah, ini biasanya kalau ada hal-hal yang terjadi ya di dalam keluarga, di dalam pekerjaan atau apapun, seringkali kita mempersalahkan orang lain.
Dan ini bukan hanya kejadian sekarang ini, bahkan waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kalau baca dalam Kejadian pasal 3, ya, bagaimana Tuhan datang setelah Hawa memakan buah itu lalu memberikan kepada Adam. Dan kemudian Tuhan datang kepada mereka, lalu Tuhan berkata kepada Adam, siapa yang memberi engkau makan buah itu? Lalu Adam mengatakan, perempuan yang kau berikan kepadaku. Lalu Tuhan juga bertanya kepada Hawa, Hawa, siapa yang memberitahukan kepadamu untuk engkau makan buah itu? Lalu Hawa mengatakan, ular yang mengatakannya kepadaku. Jadi seringkali kalau ada masalah, ada persoalan, seringkali kita saling menyalahkan. Nah, saudara, malam hari ini mari kita belajar bahwa kalaupun ada yang salah, tapi kita bukan mencari kambing hitamnya, tapi yang bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Yang bisa kita temukan jalan keluarnya, kita cari jalan keluarnya bersama-sama, sehingga kita bisa bergerak bersama-sama, sinergi di dalam keluarga, suami istri sehati untuk menghadapi masalah dan menyelesaikannya, orang tua dengan anak bersehati menyelesaikan masalah, dan selalu ada jalan keluar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kalau kita tidak saling menyalahkan, pasti damai sejahtera ada bersama dengan kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita satu hati mendukung bersama-sama, pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga dari ayat 10 sampai ayat 11, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengarkan tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Hal yang ketiga yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita adalah bertekun, saudara. Jadi di dalam kesabaran kita nggak hanya cukup untuk sabar, tapi kita harus bertekun, saudara. Bertekun di sini artinya dalam situasi apapun kita harus setia sama Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, Yakobus memberikan contoh kepada kita malam hari ini adalah mengenai seorang nabi yang bernama Ayub. Kita tahu bagaimana Ayub ketika dia dicobai, saudaraku, maka seluruh harta yang dimiliki oleh Ayub, kalau baca di Ayub pasal 1 itu bagaimana Ayub seorang yang kaya, dia seorang yang saleh, dia seorang yang baik, dia seorang yang suci, luar biasa sekali, dan dia seorang yang kaya. Tapi ketika pencobaan itu datang kepada Ayub, apa yang terjadi? Semua hartanya habis. Bahkan anak-anaknya mati semua. Bahkan tubuhnya sendiri penuh dengan borok. Sampai-sampai istrinya menyalahkan dia atau menyarankan Ayub. Ayub, hujat saja Tuhan. Tapi Ayub mengatakan, masa yang baik saja kita terima, yang tidak baik kita tidak terima. Luar biasa kita belajar Ayub. Nah, saudara, saya percaya bahwa ada banyak hal yang membuat kita mengalami kesulitan, hidup dalam penderitaan, dalam keterbatasan, dalam kekurangan. Tetapi firman Tuhan malam hari ini berkata kepada kita, bertekun. Artinya apa? Jangan tinggalkan Tuhan. Justru dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, carilah Tuhan. Sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Maka ada janji Tuhan kepada kita yang tekun. Dia mengatakan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi saya percaya kepada kita malam hari ini, yang sabar, yang tidak bersungut-sungut, dan yang bertekun kepada Tuhan. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau Ayub diberkati oleh Tuhan, Ayub dipulihkan oleh Tuhan 2 kali lipat. Saya percaya
Tuhan juga mampu memulihkan segala hal yang mungkin selama ini kita merasa kehilangan, kita merasa dirugikan, kita merasa dikucilkan. Tapi satu hari kelak, kalau kita bertekun, Tuhan akan memulihkan kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kita. Haleluya. Amin. Saya Tuhan ini memberkati kita hari ini, Bapak Ibu. Ya. Amin. Kita belajar karena Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Luar biasa. Kalau manusia bisa mengecewakan kita, orang bisa mengecewakan kita, siapapun atasan kita bisa mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia adalah Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Saya percaya kita keluarga Paguyuban Saradede menjadi keluarga ilahi yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita berdoa dulu sebentar. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu kepada kami hari ini. Terima kasih, ajar kami untuk terus lebih sabar lagi, dalam menghadapi situasi keadaan apapun. Tuhan mampukan kami, dan biar kami semakin hari semakin sabar, dan kami akan tahu bahwa ada janji Tuhan bagi kami. Ampuni kami kalau selama ini kami bersungut-sungut dari setiap apa yang terjadi dalam hidup ini, bahkan seringkali kami saling menyalahkan. Tapi malam hari ini kami belajar, Tuhan, bahwa kami mengucap syukur karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biar juga hati kami dan hidup kami selalu bertekun dalam menghadapi masalah-masalah situasi yang sulit sekalipun. Ajar kami bertekun di hadapan-Mu, mencari Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sekali lagi berkati kami malam hari ini, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Amal Lukas. Gimana kembalinya dulu ya? Ya, baik Bapak dan Ibu, malam ini kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Kita telah dibekali dengan sabda Tuhan yang mengingatkan kita untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan kita. Dan dalam syukur itu kita harus juga dibarengi dengan sabar, ya, menanti hari-hari Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, dan juga kita diajak dalam penantian itu kita jangan bersungut-sungut. Semakin bersungut-sungut, semakin panjang penderitaan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk bersyukur atas segala peristiwa kehidupan kita, apapun yang kita alami, sakit, penyakit, pergumulan, ya, situasi hidup yang sedang kita alami saat ini. Dan ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan adalah jawaban yang pasti bagi hidup kita. Dan kita juga diajak untuk menuruti, ya, bagaimana para nabi sabar dan setia dalam menjalani amanat-amanat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Baik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan menyanyikan sebuah pujian Bapak dan Ibu dengan sebuah lagu. Masih ada enggak ya? Kok ini yang kedua? Bentar. Ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Belum. Ya, nggak kelihatan memang. Karena belum dikas. Iya. Sama Lukas kelihatan. Yang kelihatan mukanya Abang Malukas. Kamu yang kelihatan. Kelihatan nggak nih? Ya. Kelihatan? Sudah ada? Iya, Kelihatan, udah, oke. Udah. Baik. Kita, ya.
Ya, dalam konteks inilah maka kita harus mengatakan bahwa kita tidak pernah takut karena ada Allah yang senantiasa menjaga kita. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mendengar doa syafaat dan mendoakan saudara-saudara kita dan kita semua yang dalam pergumulan, dalam penyakit pada malam ini, dan segala syukur kita kepada Tuhan. Maka kita menyanyikan sebuah lagu ini dengan penuh penghayatan bahwa Allah itu adalah Allah yang menjaga. Allah itu adalah El Shaddai yang maha kuasa. El Shaddai yang maha memberikan kemuliaan bagi kita. Tak usah 1, 2, 3. Tak usah aku takut. Allah menjaga aku. Tak usah aku bimbang. Yesus pelihara aku. Tak usah aku susah. Yang kudus hidupku. Tak usah aku cemas. Yang memberkatiku. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Yang besar, yang besar, Esa Dia El Shaddai, Allah kuasa berkata marilah kita hadir di hadapan Tuhan yang dipimpin oleh Pak Pendeta, menghadap hadirat Tuhan dengan doa dan mohon berkat-Nya yang melimpah yang dianugerahkan oleh Allah yang El Shaddai bagi kehidupan kita. Kami persilakan Pak Pendeta. Mari kita bawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa, kembali kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami membawa doa syafaat kami malam hari ini. Kami satukan hati kami karena kami tahu doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami berdoa, kami bersyukur untuk keluarga kami, Ibu Ina Andi, Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu, beberapa hari kemarin dia sempat opname di rumah sakit. Tapi kami bersyukur kalau malam hari ini dia sudah ada di rumah bersama-sama dengan keluarga. Kami percaya semua karena keajaiban Tuhan. Dan kami berdoa terus pulihkan kesehatan Ibu Ina Andi, Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, berkati dia, berkati kesehatannya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Ama Andi, Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi dia. Kalau dia sudah sempat menjalankan operasi katarak matanya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan ajaib dalam kehidupannya. Oh Tuhan,
Engkau yang menciptakan dia dengan sempurna, dan kami berdoa untuk kesempurnaan daripada penglihatan Bapak Ama Andi, kedua matanya dengan normal dan sempurna. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua kami, mama daripada ibu Bapak Ama Andi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Walaupun orang tua kami ini sudah lanjut usia, dan kami bersyukur kalau dia boleh melewati operasi matanya, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami berdoa, mujizat-Mu masih ada Tuhan, supaya dia bisa melihat lebih terang lagi, lebih terang lagi, lebih terang lagi Tuhan. Taruhkan iman bagi dia bahwa Engkau Yesus yang menyembuhkan dia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau Bapa yang baik dan Engkau dahsyat luar biasa. Kami berdoa untuk Bapak Amatuti Tuhan, orang tua kami ini. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau hidup. Kalau dia bisa ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa beri semangat bagi Bapak Matuti. Karena masih ada mujizat. Engkau sanggup memulihkan dia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saraf-sarafnya yang terganggu. Sel-selnya yang terganggu. Oh Tuhan, normalkan kembali. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk Bapak Amatuti Tuhan. Jamah hidupnya. Dia boleh pulih dengan sempurna Tuhan. Bahkan ada semangat hidup. Karena di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada mujizat. Berkati Bapak Amatuti Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk dukungan doa daripada Ibu Inarian, yaitu Bapak Amafeni Tuhan, La Rosa yang ada di Nias. Tuhan Yesus, Engkau tolong Bapak di dalam surga. Jamah Bapak Amafeni La Rosa ini Tuhan. Oh, kalau hari-hari ini dia merasa sakit, dia susah makan, rasa pusing dan lemas. Tapi kami percaya bahwa kekuatan dari surga mengalir dalam hidupnya. Berkati Bapak Amafeni Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat dan keajaiban-Mu bagi dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Gladys Tuhan, hamil 7 bulan. Tuhan, terima kasih untuk keluarga Fajar dan Ibu Ina Gladys ini dan anak mereka, bahkan bayi yang ada dalam kandungannya. Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini. Tuhan, Engkau berkati kandungan ini. Oh, kami berdoa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Pada waktunya dia akan bersalin dengan normal, dengan sempurna, dan Tuhan yang dipermuliakan. Anak ini menjadi anak yang baik, anak yang takut akan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Ina Vivi. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami yakin Tuhan, kalau dia bisa ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami terus dukung dia di dalam doa, kesehatannya semakin sempurna Tuhan, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah Ibu Ina Vivi Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak kami, keluarga besar Paguyuban Saradede yang sedang menghadapi ujian hari-hari ini. Tuhan, taruhkan hikmat-Mu bagi mereka, pengetahuan yang sempurna yang datang dari Tuhan, sehingga anak-anak kami mereka boleh menyelesaikan soal-soal dan tugas-tugas yang mereka harus kerjakan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Kami berdoa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan yang melanjutkan pendidikan, oh Tuhan juga Engkau beri perguruan tinggi yang baik, SMA yang baik, SMP yang baik, SD yang baik bagi anak-anak kami Tuhan. Di tengah masa pandemik ini memang Tuhan pendidikan kurang begitu mendukung kondisi, tetapi kami percaya bahwa bagi anak-anak Tuhan, bagi anak-anak kami ada hikmat yang dari Tuhan yang memberi pengetahuan supranatural sehingga mereka tetap mempunyai nilai-nilai yang baik dan mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat keluarga
Bapak Ama Mazmur, kami bersyukur Tuhan kalau diberkati karena kuat gagahnya. Kami berdoa untuk Bapak Ama Mazmur, Tuhan berkati dia Tuhan, taruhkan hikmat-Mu, Engkau urapi hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi seluruh lingkungan yang dia pimpin, juga tim daripada RW ini Tuhan. Engkau berkati bahwa mereka membawa kasih Kristus. Demikian juga Ibu Mazmur dan Mazmur kami serahkan di dalam tangan-Mu, keluarga ini, keluarga ilahi, keluarga yang dalam perlindungan Tuhan, dan mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk keluarga Bapak Ama Moses, Ina Moses, dan anak-anak Tuhan. Kau berkati keluarga ini Tuhan. Bapak Ama Moses sebagai Ketua Paguyuban Saradede, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan bagi Ama Moses, dan terus pulihkan kesehatan bagi dia Tuhan. Kami berdoa, kami minta dalam nama Yesus, berkati Ibu Ina Moses Tuhan dalam tugas-tugasnya, dan putra-putri mereka Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Ama Andi, Ibu Ina Andi, sekali lagi Tuhan kami serahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah bagi mereka. Keluarga Bapak Ama dan Ina Tuti dan keluarga mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Tuhan tolong keluarga ini. Demikian juga keluarga hamba-Mu Bapak Ama Lukas, Ibu Ina Lukas, dan anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Apapun usaha yang mereka kelola, Tuhan yang memberkati. Bahkan anak-anak mereka dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan. Demikian juga keluarga Bapak Amarian dan Inarian, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Putra-putri mereka, Tuhan Engkau berkati putranya Tuhan, kedua putranya Tuhan Engkau berkati. Oh Bapak Amarian dan Inarian, Tuhan Engkau berkati menjadi keluarga ilahi, segala pergumulan mereka, Tuhan yang menjawab. Tuhan beri yang terbaik bagi keluarga ini. Kami berdoa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga kami yang tidak bisa bergabung pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, Tuhan Engkau tolong, Tuhan Engkau berkati keluarga Paguyuban Saradede, sehingga kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati bangsa dan negara ini, bahkan dalam menangani COVID-19, beri hikmat bagi para pemimpin, presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri dan kabinet yang ada. Tuhan Engkau berkati sehingga virus COVID ini Tuhan boleh terhalau dari negeri kami, bahkan segala aktivitas berjalan dengan baik. Ekonomi bangsa kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Bapa yang baik bagi kami malam hari ini. Keluarga besar Paguyuban Saradede, kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami takut karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami ini dan kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus ada menyertai saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Diberkatilah iman-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah usaha dan segala pekerjaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kepenuhan berkat Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami malam hari ini. Amin. Amin. Metanaku dao keluar lagi Madena Waroriti Pamati
jauh lomba lagi metana kebra lomba lagi tanah kebra di mute semua lesa aing genado pangelipi lesa aing genado pangelipi ena sobolohi bapa ngabusi babai aifado blowa lagi Sobolohi Bafalosi Babu Eva Edu lagi metana kebra loba lagi metana kebra loba lagi paya uga mana zangasi baik abula dedu abu vanadaigo ba oi father lo walani jauh. Baik, terima kasih semuanya. Sawagulu Fifu dan kembali kepada Pak Ketua. Iya. Tadi sawagulu ke namada Pak Pendeta Amalio atas firman dan berkat yang telah kita terima pada malam hari ini dalam kuasa kasih Allah, dan biar senantiasa segala firman yang telah kita terima, Tuhan Yesus selalu memberkati karya dan pekerjaan Pak Pendeta Amalio. Amin. Ya, tak ada gisawagalu ke Bapak Ama Lukas, biar seluruh keluarga Bapak Ama Ina Lukas selalu diberkati oleh Tuhan, baik pekerjaan maupun karya dan segala usaha yang mereka lakukan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, Amin. mungkin Dania bang doa penutup, mungkin kita minta tolong juga kepada Pak Pendeta Amalio untuk membawakan doa atas proses kesembuhan anak kita Andi Zai. Tadi tidak ikut di dalam doa, tapi ada di dalam grup untuk diminta untuk didoakan. Jadi anak kita Andi supaya nanti dibawa dalam doa penutup agar dalam proses kesembuhannya ini disempurnakan kesehatannya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Termasuk kepada Bapak Ibu penasehat
dan seluruh keluarga Saradede agar senantiasa Tuhan Yesus selalu menolong dan memberkati kita semua. Yahovifu. Baik, langsung aja doa penutup ya Pak Pendeta, seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi. Sekalian ya Pak. Ya. Sorry, ya silakan Pak. Oke, kita tutup dalam doa. Ya. Kembali kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, Bapa di dalam surga. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dan sekali lagi kami berdoa untuk anak kami Andi Tuhan, dalam proses pemulihan kesehatannya. Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan pulihkan kesehatan Andi Tuhan. Kami berdoa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya dia pulih dengan sempurna. Dan kalau malam ini kami akan istirahat, Tuhan tolong kami boleh istirahat dengan baik, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tidak kekurangan apapun, dengan semangat yang baru, pengharapan yang baru, dan berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, kita tutup dengan lagu kesukaan Indah Andi. Hidup ini. Bukan. Apa Waktu dong? Tuhan pasti yang Oh, terbaik. Tuhan. Oh, Nah, ini. Satu, Indah Andi yang memandu kita. Silakan Indah Oke. Andi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. 1, 2, 3 ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik, Bapak dan Ibu, Sawagulu Pak Pendeta. ya, sampai Pak Pendeta, sama. penasehat. Ya, Halo, Pak halo Pendeta. Pak Matuti, apa kabar? Kita bersiap-siap untuk Oh iya. Amin. Saya yang pertama mendaftar ya Pak. Oke. Salam sehat. Sip. Ya, Salam sehat. Ya. Perlu refreshing. Baik. Oke, Bapak dan Ibu, saya live duluan ya. Saya ada tamu sebentar. Baik. Oke. Apa ya, Om? Tahu dulu ya, Om. Sampai Oke, jumpa. Om.
Haleluya. Sama Ina Moses, sama Andi, baik-baik semua. Amin. Amin. Masa saya bilang baik-baik semua anak-anak? Mana anak? Nakal ya, nakal. Nakal. Belum tua sudah Oke, ya nakal. Ube.